kita atau kalian harus berpartisipasi dengan baik, karena beberapa komponen instrumen penilaian sudah kami siapkan, dan yang terpenting adalah bagaimana kalian mampu untuk memberikan yang terbaik, memberikan pembelajaran yang baik terhadap diri kita masing-masing, lebih kepada seluruh mahasiswa yang ikut berpartisipasi mengikuti seminar ini, baik itu mahasiswa semester 2, 4, atau yang semester 8, atau lintas prodi. Tentu bagaimana kalian mampu untuk tampil yang terbaik sebagai cerminan terhadap adik-adik mahasiswa yang lainnya. Oleh karena itu, saya berikan waktu seluruhnya kepada host atau kepada moderator untuk seminar ini bisa dimulai. Silakan, monggo. Baik, terima kasih banyak untuk terhormat Bapak Yasid. Minta perhatiannya karena seminar akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah seminar bahasa dan juga seminar sastra, yang terhormat Ibu Siti Arifah MPD dan juga yang terhormat Bapak Yasid MPD. Dan juga tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada para peserta yang kami cintai. Berbicara tentang perbandingan kosakata homonimi bahasa Madura Sumeneb dan Pamekasan dalam perspektif semantik, hubungan antar makna-makna disebut dengan relasi makna, atau yang berhubungan dengan semantik yang terdapat antara satuan bahasa dengan yang satu dan dengan yang lain. Yang dimaksud dengan satuan bahasa dapat berupa kata, frase, maupun kalimat. Dan secara garis besar, homonimi dipandang sebagai dua bentuk kebetulan sama dan dengan makna yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana makna kosakata adjektiva berhomonimi bahasa Madura Sumeneb dan Pamekasan dalam perspektif semantik? Dan yang kedua, bagaimanakah makna kosakata verba berhomonim bahasa Madura Sumeneb dan juga Pamekasan dalam perspektif semantik? Nah, mari kita bahas tuntas mengenai hal tersebut dengan beberapa pemateri kami. Yaitu pemateri yang pertama ada Saudari Karimatus Syafa'ah yang akan menjelaskan tentang latar belakang dan rumusan masalah. Pemateri yang kedua yaitu Asmania yang akan menjelaskan tentang tujuan penelitian dan manfaat teoritis serta definisi operasional. Materi yang ketiga ada Ana Yulismawati yang akan membahas tentang kajian yang relevan dan deskripsi teori. Pemateri yang keempat yaitu ada Saudari Idatul Kamila yang akan membahas tentang pendekatan dan juga jenis penelitian. Pemateri kelima ada Puspa Dewi Suharyani yang akan membahas tentang kehadiran peneliti dan juga sumber data. Pemateri yang keenam yaitu ada Saudari Jamilatul Hasanah, yaitu akan membahas tentang prosedur pengumpulan data dan juga analisis data. Yang ketujuh ada Saudari Risa Aswina Fahlia yang akan membahas tentang pengecekan keabsahan dan penelitian. Dan yang terakhir yaitu ada Nur Aini Rosita
Karena terhalang sinyal, kami lanjutkan ya. Dan yang terakhir ada Saudari Nur Aini Rozita sebagai notulen. Dan kepada para peserta diharap untuk menyimak dengan baik dan juga tertib. Dan kepada pemateri yang pertama, dipersilahkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Perbandingan Makna Kosakata Homonimi Bahasa Madura Sumenep dan Pamekasan atau Perspektif Semantik. Nah, yang akan saya paparkan yaitu bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang. Nah, penelitian ini membahas tentang perbandingan makna kosakata homonimi bahasa Madura Sumenep dan Pamekasan atau perspektif semantik. Nah, hubungan antar makna-makna disebut dengan relasi makna yang berhubungan dengan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Yang dimaksud satuan bahasa dapat berupa kata, makna, yang dimaksud dengan satuan bahasa dapat berupa kata frase atau kalimat. Nah, sedangkan relasi semantik dapat diartikan dengan kesamaan makna, ketercakupan makna, kegandaan makna, atau kelebihan makna. Nah, relasi tersebut sering juga disebut dengan sinonim, antonim, polisemi, homonim, hiponim, ambiguitas. Nah, mengenai relasi makna, homonim ini pernah diteliti oleh Asri Wijayanti dan Irsyadi Salimah yang berjudul Homonimi dan Ambiguitas pada unggahan jenaka di Instagram. Yang kedua yaitu pernah juga diteliti oleh Samuel dengan judul Kosakata Homonim dalam Bahasa Indonesia Isolek Medan. Nah, perbandingan antara penelitian ini adalah jika Asri Wijayanti membahas masalah relasi makna, homonim dan ambiguitas dengan unggahan di Instagram dalam bentuk tulisan, tetapi yang diteliti oleh Samuel adalah kosakata homonim dan bahasa Indonesia Isolek Medan dalam perihal taksa atau keraguan tentang makna dalam berkomunikasi bahasa Indonesia. Nah, maka yang diteliti dalam kedua tulisan yang barusan saya paparkan adalah berbeda dengan penutur bahasanya dan tempat yang diteliti. Nah, penelitian ini sangatlah bermanfaat karena kita bisa mengetahui perbandingan makna kosakata homonimi bahasa Madura, Sumenep, dan Pamekasan. Tidak terjadi pada tuturan bahasa Indonesia dalam bentuk interaksi maupun tulisan. Namun, dalam tuturan bahasa Indonesia, tepatnya pada masyarakat Sumenep, Pamekasan, ada juga dengan kesamaan perspektif semantiknya antara homonimi. Terima kasih. Setelah itu akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Asmania.
Selanjutnya, rumusan masalah dari proposal kami yaitu rumusan masalah umum. Yaitu bagaimanakah perbandingan makna kosakata homonimi bahasa Madura Sumeneb dan Pamekasan atau perspektif semantik. Yang kedua yaitu rumusan masalah khusus. Yaitu bagaimanakah makna kosakata adjektiva berhomonim bahasa Madura Sumeneb dan Pamekasan atau perspektif semantik. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yaitu ada dua. Yang pertama tujuan umum, yang kedua tujuan khusus. Tujuan umum di sini adalah bertujuan dalam kegiatan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang perbandingan makna kosakata homonimi bahasa Madura Sumeneb dan Pamekasan. Tujuan secara khusus yaitu untuk mendeskripsikan makna kosakata adjektiva berhomonim bahasa Madura Sumeneb dan Pamekasan atau perspektif semantik. Yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan makna kosakata verba berhomonim bahasa Madura Sumeneb dan Pamekasan atau perspektif semantik. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian. Yang pertama yaitu manfaat secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk penelitian mengenai kajian makna kosakata berhomonim bahasa Madura Sumeneb dan Pamekasan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai acuan atau sumber referensi bagi para peneliti selanjutnya. Perbanding kosakata homonimi masyarakat Sumeneb dan Pamekasan juga pada masyarakat lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat secara praktis. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan manfaat bagi para pihak-pihak berikut, yaitu pengajar bahasa Madura, yang kedua halayak umum. Selanjutnya di sini definisi operasional atau definisi istilah. Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa istilah atau definisi operasional, yaitu kosakata. Kosakata Dosky merupakan keseluruhan kata yang terdapat dalam suatu bahasa. Keseluruhan kata yang tersedia baik kosakata aktif yang digunakan oleh pembaca dan penulis maupun kosakata pasif yang digunakan oleh pembaca dan pendengar. Yang kedua yaitu homonimi. Dalam secara semantik menurut Verhart 1978 memberi definisi homonimi sebagai ungkapan lain, juga berupa kata, frase, dan kalimat yang berbentuk sama dengan ungkapan lain, tetapi maknanya tidak sama. Contoh seperti kata pacar yang berarti inai dengan pacar yang berarti kekasih. Selanjutnya yaitu bahasa Madura. Bahasa Madura adalah bahasa daerah yang digunakan oleh warga Madura, yang digunakan bahasa sehari-hari oleh penuturnya. Yang terakhir yaitu masyarakat Sumeneb Pamekasan. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama. Mungkin hanya itu dari saya. Selanjutnya saya pasrahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua. Yang selanjutnya yaitu pemateri yang ketiga. Kepada pemateri yang ketiga dipersilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kajian pustaka, yaitu yang terdapat penelitian yang relevan. Ada beberapa kajian yang relevan di sini, yaitu yang pertama, ada Asri Wijayanti 20 September 2018 pada proposal unggahan jenaka di Instagram Universitas Tidar Magelang, Jawa Tengah. Dan yang kedua ada Widya Nurul Rahma 2016 kajian pembanding makna kosakata homonim antara bahasa Indonesia dan Isolek Medan, kajian leksikal. Nah, dari perbedaan penelitian yang relevan tersebut memiliki perbedaan judul penelitian yang pertama, dan yang kedua permasalahan yang diungkapkan, dan yang ketiga sumber datanya yang diperoleh. Dan persamaan dari kedua kajian tersebut yaitu jenis penelitiannya, dan yang kedua ada pendekatan penelitiannya. Perbedaan dari kedua penelitian di atas terletak pada judul, permasalahan yang diangkat, dan lokasi penelitiannya. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan hanya dibatasi pada bahasa Indonesia, sedangkan pada penelitian yang dilakukan saat ini yaitu mengkaji tentang tuturan masyarakat bahasa Madura, Sumeneb, dan Pamekasan. Pada penelitian terdahulu, lokasinya penelitian bisa dilakukan dengan bahasa Indonesia, sedangkan di daerah Medan, berlokasi penelitiannya saat ini dilakukan dengan menggunakan bahasa Madura di kalangan masyarakat Sumeneb dan Pamekasan. Dan selanjutnya ada deskripsi teori. Deskripsi teori ini ada beberapa teori yang dijabarkan. Tentunya menjabarkan tentang pengertian kosakata, homonimi, dan juga bahasa Madura itu sendiri, dan juga semantik. Nah, dari kosakata, menurut Daun Donsky, kosakata itu merupakan keseluruhan kata yang terdapat dalam suatu bahasa. Sedangkan homonimi, menurut Abdul Cair, homonimi diartikan sebagai nama sama untuk benda atau hal lainnya. Untuk bahasa Madura itu sendiri, bahasa Madura merupakan bahasa yang digunakan oleh warga Madura. Sedangkan semantik, menurut Hair, semantik merupakan istilah dalam bidang linguistik yang mempelajari tentang ilmu tanda-tanda ataupun makna. Mohon izin tempat seminarnya mahasiswa. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada pemateri yang ketiga. Yang selanjutnya yaitu pemateri keempat, ada Saudari Idatul Kamila yang akan membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih buat moderator. Di sini saya mau menjelaskan ataupun menyeminarkan tentang bab 3 metode penelitian. Yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Nah, untuk pendekatan penelitian
Marzuki dalam Faisal 2015-2021 mengemukakan bahwa pendekatan penelitian di sini yaitu merupakan keseluruhan cara kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian, mulai dari perumusan masalah sampai dengan penarikan kesimpulan. Pendekatan penelitian di sini yaitu menggunakan penelitian deskriptif. Makna kosakata, homonimi, tuturan bahasa Madura masyarakat Sumeneb Pamekasan. Nah, sedangkan pendekatan teoritis dalam penelitian Beleong dalam kurung 1989 juga dapat dan seringkali tertarik untuk melihat hubungan sebab akibat. Nah, penelitian kualitatif di sini yaitu melihat hubungan dalam suatu latar yang bersifat alamiah. Penelitian di sini yaitu mengamati keaslian suatu gejala sosial. Nah, penelitian di sini yaitu merupakan penelitian kualitatif, baik data yang terkumpul maupun berupa kata-kata bukan dalam bentuk angka. Nah, kata-kata yang dimaksud di sini yaitu hasil dari makna kosakata, homonimi, tuturan bahasa Madura masyarakat Sumeneb dan Pamekasan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada pemateri yang keempat. Yang selanjutnya, pemateri yang kelima ada Saudari Puspa Dewi Suharyani, kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kehadiran peneliti. Nah, kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Moleong, bahwa dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan utama. Nah, peneliti bertindak sebagai pengamat juga partisipan yang mencari suatu informasi secara lengkap dan diperoleh dari berbagai sumber yang ada di lingkungan masyarakat Sumeneb Pamekasan. Nah, dalam mengaplikasikannya, status kehadiran peneliti diketahui oleh seluruh pihak informan yang ada di Sumeneb Pamekasan. Nah, lokasi penelitian ini juga dilaksanakan di Sumeneb, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Karena pada masyarakat tersebut memiliki tuturan yang berbeda makna dan mempunyai kemiripan kosakata sehingga peneliti ingin meneliti lebih aktif. Di sumber data yaitu dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah ada dua macam sumber data. Yang pertama ada sumber data primer, yang kedua sumber data sekunder. Nah, sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti. Nah, data primer dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan juga didapat pada tuturan sehari-hari masyarakat di Sumeneb Pamekasan. Nah, yang terakhir ada sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Nah, data ini digunakan untuk mendukung informan primer yang telah diperoleh yaitu dari penelitian terdahulu. Mungkin hanya itu.
Baik, disampaikan terima kasih kepada pemateri yang kelima. Selanjutnya dipersilakan kepada pemateri yang keenam, yaitu Saudari Jamilatul Hasanah yang akan membahas tentang prosedur pengumpulan data dan analisis data. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Mohon maaf. Di sini saya akan menyampaikan tentang prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sehingga prosedur penelitian harus cermat, prosedur pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini. Jadi kalau tidak melakukan pengumpulan data, kita tidak bisa menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Yang pertama, prosedur pengumpulan data ini 1. Meneliti masyarakat di lingkungan Sumeneb Pamekasan. Lingkungan masyarakat yang tepat untuk pengambilan data yang diperlukan dan juga suasana yang nyaman untuk pengambilan audio atau rekaman hasil tuturan yang didapat dan diperlukan. Dan yang kedua, ada wawancara. Wawancara teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada penutur yang akan diteliti. Semisal, kita kita datang kepada seseorang untuk bertanya langsung dan meneliti. Dan kita akan mendapatkan jawaban responden, lalu dicatat atau direkam. Dan yang ketiga, ada studi pustaka. Dalam teknik pengumpulan data ini, tentunya melihat jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan pengumpulan informasi yang terdapat dalam penelitian sebelumnya, dengan tujuan untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan. Dan analisis data. Bogdan dalam Sugiono 2009-2-244, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara deskriptif data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan sehingga dapat atau mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Permasalahan yang akan dianalisis itu makna kosakata homonim, tuturan masyarakat Sumeneb Pamekasan, mencermati dan mewawancarai tuturan masyarakat yang bersangkutan, sehingga mendapatkan hasil analisis data yang diperlukan secara fakta. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada pemateri yang keenam. Selanjutnya pemateri yang ketujuh, yaitu Saudari Risa Asfina Fahlia. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit menjelaskan hasil dari proposal yang kami buat, yaitu tentang pengecekan keabsahan temuan. Jadi di sini ada pengecekan keabsahan temuan yang dilakukan dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama itu ada validitas inter-rater, dan yang kedua itu validitas inter-rater. Jadi validitas inter-rater di sini yaitu dengan cara membaca dan meneliti subjek penelitian secara berulang-ulang hingga mendapatkan data yang dimaksud. Dan validitas inter-rater ini yaitu melalui diskusi dengan dosen pengampuh yang dianggap memiliki kemampuan intelektual dan kepastian kebahasaan yang cukup bagus. Dengan adanya diskusi tersebut, diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya lebih
memantapkan hasil penelitian. Nah, yang selanjutnya itu ada tahap penelitian. Tahap penelitian ini menggunakan 3 tahap penelitian, yaitu tahap pendahuluan, tahap pengembangan desain, dan tahap pelaporan. Yang dimaksud dengan tahap pendahuluan ini, tahap yang meliputi pemilihan objek kajian, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan judul dan pengajuan proposal, dan setelah itu disetujui maka dilanjutkan dengan langkah-langkah selanjutnya. Yang kedua itu tahap pengembangan desain. Tahap pengembangan desain ini dengan penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif, dan tahap desain ini dilakukan untuk mempermudah penelitian untuk merancang meneliti yang akan diteliti. Nah, tahap yang terakhir itu ada tahap pelaporan, yang merupakan tahap penyusunan laporan dari data-data yang telah diperoleh. Laporan disusun dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku. Jadi mungkin ada 2 penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya pasrahkan kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada pemateri yang ke-7 dan juga sebagai pemateri yang terakhir. Yang selanjutnya kita akan memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab di sini terdapat 2 termin, di mana satu termin terdiri dari 2 pertanyaan. Silakan bagi para peserta yang mau bertanya, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan, dipersilahkan. Silahkan bagi para peserta. I don't know. Iya. Mari kita usah ngucap terima kasih bakal luar itu. Para peserta dipersilahkan. Apakah tidak ada pertanyaan untuk materi kami? Mau ditutup? Baik, sudah tidak ada yang mau ditanyakan ya? Mungkin dari Bapak atau Ibu, dosen, ada yang mau ditambahkan? Mbak, saya mau bertanya, Pak. Oh iya, dipersilahkan. Siapa? Sebutkan namanya dan dari semester berapa? Ya, Khairul Soleh, Prodi PBSI semester 4. Iya, baik. Persilahkan. Ya, terima kasih. Oh, nah. Berat. Berbicara persoalan proposal ini sebenarnya yang ingin saya tanyakan mengenai hasil observasi awal itu. Hasil observasi awal mengenai bahasa di Mekasan dan Sumeneb itu, hasil observasi awal sehingga membuat tertarik para peneliti ini untuk menulis kajian ini gitu. Dan keterbaruannya itu apa gitulah. Maksudnya update-nya. Maaf, bisa diulang, Mas, pertanyaannya. Tidak usah, Isa, ya Allah. Iya, untuk penanya bisa minta tolong diulangi lagi. Di sini saya bertanya mengenai hasil observasi awal gitu. Yang membuat tertarik bagi peneliti ini untuk meneliti hal tersebut gitulah.
Dan updatingnya itu apa? Keterbaruan dari penelitian ini itu apa gitu loh. Baik, pertanyaannya sudah bisa kami pahami. Selanjutnya kepada pemateri, disilahkan untuk dijawab. Baik, terima kasih yang sudah menanyakan tentang proposal kami. Mungkin saya akan menjawab dari pertanyaan peserta supaya membantu sedikit ya. Nah, apa sih yang menjadi sebuah ketertarikan? Mengapa kok bisa ngambil judul seperti ini? Begitu ya, Mas? Nah, jadi yang menjadi sebuah ketertarikan dalam membuat judul seperti ini yaitu maknanya. Makna semantik dari Sumenep dan Pamekasan, tuturannya itu seperti apa? Makanya menjadi sebuah ketertarikan bagi kami dalam dalam meneliti sebuah judul ini. Contohnya kalimat sengka. Kalimat sengka ini di Sumenep dan di Pamekasan itu mempunyai arti yang berbeda. Sedangkan di Sumenep arti sengka itu malu ataupun talebet todus katanya orang Madura. Sedangkan di Pamekasan itu sendiri, kata sengka itu mempunyai arti tidak mau ataupun malas. Untuk mau ngapa-ngapain itu malas. Jadi itu menjadi sebuah ketertarikan bagi kami untuk membuat proposal ataupun mengangkat sebuah judul dan meneliti secara langsung antara tuturan masyarakat Sumenep dan Pamekasan itu seperti apa. Karena di dalam meneliti proposal ini kita harus menemukan apa masalahnya terlebih dahulu supaya kita bisa gampang untuk mencari judul tersebut. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, mungkin membantu jawaban dari pertanyaan peserta. Baik, disampaikan kepada pemateri, kami sudah menjawabnya. Bagi peserta, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Ya, sebenarnya gini ya. Saya di sini bertanya persoalan hasil observasi awal mengenai penelitian ini gitu. Timbul dari siapa gitu. Maksudnya sumber ini gitu, sumber penelitian ini terdapat dari mana gitu. Jika semisal berbicara persoalan memiliki teman gitu di Pamekasan, sampai ada yang mengatakan bahwa saya orang Pamekasan gitu. Dan bahasa sengka artinya seperti ini, berarti kan penelitian ini tidak memiliki sumber yang valid gitu. Dan bersifat subjektif, artinya timbul dari diri sendiri gitu kan. Oh, gini Mas, bukan timbul dari diri kita sendiri. Kami meneliti terjun langsung ke lapangan dan itu juga semua tuturan itu kami sudah teliti, bukan hanya kata sengka yang kita cari, kita juga punya beberapa kata lagi yang lainnya. Mungkin salah satunya ini yang kami teliti di masyarakat Pamekasan itu sendiri. Salah satunya ada kata mangan. Nah, katanya bukan katanya lagi, tapi ini juga menurut kejadiannya juga. Dan saya juga sempat mendengarkan itu sendiri, bahwasannya kata mangan. Nah, kata mangan di sini, kalau misalkan di Sumenep itu, kata mangan itu nakal. Sedangkan di
di Kota Pamekasan itu bisa mengartikan tentang jodoh. Seperti itu, Mas. Kita tidak hanya punya pemikiran itu sendiri, kita juga punya kenalan dan terjun langsung ke lapangan. Mungkin dari Sumeneb ke Pamekasan jaraknya cukup jauh deket ya. Makanya saya tertarik mengapa mengambil judul seperti itu. Terima kasih. Berarti Baik, bagaimana peserta? dari Bagaimana? orang Sumeneb mengambil dari perspektifnya kesepakatan kelompok itu sendiri kan? Iya, Mas. Bukan kelompoknya kita sendiri, Mas. Tapi kita itu meneliti di daerah Pamekasan juga. Ya sudah. Keterbaruannya. Halo? Iya. Keterbaruan dari penelitian ini. Maksudnya contoh yang terbaru gitu ya, Mas? Maksudnya kan dalam penelitian ini tidak hanya terdapat Mbak saja yang meneliti gitu kan. Pasti ada orang dulu-dulu itu yang juga meneliti mengenai bahasa tersebut gitu. Nah, keterbaruan dari penelitian yang Mbak teliti ini apa gitu maksudnya? Oh iya, benar sekali, Mas. Nah, makanya tadi masuk ke saya sendiri, Mas, yang menjelaskan tentang penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan di sini, perbandingan penelitian dari yang terdahulu. Nah, bedanya sama yang sekarang apa? Nah, jadi perbandingan yang dulu itu, Mas, yang saya temukan, bukan tentang penelitian di daerah Sumeneb dan Pamekasan bukan, tetapi di unggahan jenaka di Instagram. Contohnya itu seperti kalimat candaan dan maknanya itu sama persis. Itu saya lupa tidak menampilkan di PPT-nya. Dan yang kedua itu juga ada Isolek Medan. Nah, dari penelitian terdahulu itu, di Isolek Medan itu menggunakan bahasa Medan dalam semetik ini. Dan kami, yang penelitian sekarang ini, adanya itu di Sumeneb dan Pamekasan yang terbaru. Seperti itu, Mas. Bagaimana penanya? Mas penanya, bagaimana? Apa sudah bisa dipahami atau masih kurang? Bagaimana penanya? Ya, berma ya. Maksudnya kan jika penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu, berarti kan penelitian ini tidak memiliki nilai keterbaruan nilai keterbaruan intinya seperti itu. Artinya kan jika penelitian ini sama gitu, maka nggak guna ini penelitiannya gitu maksudnya. Maksudnya sudah diteliti sama saja gitu. Begini, Mas. Mungkin Masnya kurang menyimak, apa kurang gimana gitu ya. Begini, Mas, sudah saya sampaikan. Perbedaan dari penelitian terdahulu sama yang sekarang yang saya angkat ini. Nah, perbedaan yang terdahulu itu, Mas, perbandingan yang saya ambil dan perbandingan yang saya temukan itu terdapat di unggahan jenaka, yaitu terdapat di sosial media Instagram. Kata-kata itu. Nah, sedangkan
yang penelitian sekarang ini saya temukan itu di daerah Sumeneb dan Pamekasan. Seperti itu, Mas. Jadi beda, Mas. Bedanya itu kita itu kan mencarinya itu yang terdahulu itu di Instagram, di sosial media. Dan yang sekarang ini kita temukan langsung di masyarakat Sumeneb dan Pamekasan. Makanya kita mengambil judul dan seperti ini. Berarti gini kan, berarti penelitian di awal itu terdapat di IG, kalau sekarang di penelitian proposal gitu, berarti kan cuma pindah tempat gitu kan. Dari Kenapa IG ya, Mas? atau proposal gitu. Nah, jadi seperti ini, Mas. Kami menyimpulkan mengapa sih kami temukan penelitian terdahulunya itu di sosial media. Jadi kata homonimi itu tidak hanya kita temukan di tuturan saja, Mas. Kita itu menemukannya di sosial media, yaitu berupa dengan tulisan, yaitu berupa dengan kata-kata seseorang di sosial media lainnya, seperti itu. Nggak harus dengan tuturan orang tersebut gitu, Mas. Makanya kita tertarik mengambil judul seperti ini. Ya, terima kasih. Baik, jika sudah bisa dipahami, disampaikan terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Silahkan, jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, jika tidak ada, saya akan langsung menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami, yaitu kesimpulannya, homonimi dapat diartikan sebagai dua bentuk yang kebetulan sama dan dengan makna yang berbeda. Jadi, hanya katanya saja yang sama, namun memiliki arti yang berbeda. Seperti yang terjadi dalam tuturan bahasa Madura dalam lingkungan masyarakat Sumeneb dengan masyarakat Pamekasan. Contoh kalimatnya, seperti salah satu contohnya, terdapat dalam kata mama. Di dalam bahasa Madura, tentunya khususnya masyarakat Sumeneb memiliki arti apa atau bapak. Sedangkan dalam masyarakat Pamekasan memiliki arti sebagai emak atau ebo. Dan masih banyak lagi kata-kata atau kalimat yang berhonomini lainnya. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan seluruh peserta yang telah berkenan hadir. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa? Mana? Masa? Pak ini sudah ya?